Wah, ingat ketika kita baru tahu ada yang namanya anime? Ketika kita masih bisa nonton semua anime yang rilis dalam satu musim. Terus mungkin lihat ada satu genre anime yang cukup unik. Di anime ini, karakter utamanya masuk ke dunia lain dan ditugaskan untuk jadi pahlawan pelindung dunia tersebut. Inilah yang dinamakan isekai. Dan kalau kalian udah lama jadi wibu, mungkin kalian akan sadar bahwa genre ini merupakan genre paling populer di dunia anime. Untuk Winter 2025 aja, ada sekitar 9 anime yang ceritanya tentang reinkarnasi atau dipanggil ke dunia lain. So, karena populer dan banyak dibikin, genre isekai ini pasti bagus kan? Kan? Untuk bisa jawab pertanyaan itu, tentu kita harus tahu pengertian dari isekai itu sendiri. Menurut Oxford Dictionary, isekai adalah a Japanese genre of science or fantasy fiction featuring a protagonist who is transported to or reincarnated in a different, strange, or unfamiliar world. Oke, mari kita lanjut. Ada banyak cara untuk bisa dipanggil atau reinkarnasi ini. Ada yang dipanggil lewat summoning circle, ada juga yang ketabrak truk, ada juga yang terjebak di video game. Dan di antara banyaknya cara untuk masuk isekai ini, favoritku adalah yes, keluar dari Indomaret. Let's go. Ketika muncul pertama kali sebagai subgenre, isekai ngasih hal yang fresh di dunia anime. Itu karena tahun 2000-an dan awal tahun 2010-an, kebanyakan anime adalah adaptasi dari manga atau light novel bergenre action atau romance. Oleh karena itu, setelah Sword Art Online pertama kali tayang 2012, mulai bermunculan anime lainnya di mana karakter utamanya dipanggil, reinkarnasi, ataupun kejebak di dunia lain. Slime, Overlord, No Game No Life, Mushoku Tensei, Konosuba, dan Re:Zero adalah beberapa anime yang bikin genre isekai jadi genre yang populer kayak sekarang. Dan 13 tahun kemudian, apakah genre ini masih memberikan hal yang sama seperti saat pertama kali tayang? No. Yang ada, genre ini malah jadi genre yang ngebosenin. Bukannya bagus, isekai justru lebih sering nampilin karakter incel dan cerita yang gak menarik sama sekali. Ada karakter utama yang mati atau dipanggil ke dunia lain, terus dapat kekuatan besar karena satu dan lain hal. Seiring perjalanan, mereka ketemu sama cewek. Mungkin itu awalnya musuh, atau budak, atau petualang yang ketemu di jalan. Lama-kelamaan, makin banyaklah cewek yang dia temui hingga akhirnya punya haremnya sendiri. Format ini selalu sama dan terus diulang-ulang di berbagai anime. Yang ngebedainnya cuma gimmick awalnya doang. Ada yang punya skill OP tapi diremehin, ada yang stuck di level 1 tapi kuat, atau ada yang reinkarnasinya jadi vending machine. Selebihnya sama, gak ada kesulitan, masalah, atau rintangan apapun yang harus mereka lewatin di dunia isekai. Gak kelihatan efek dari dunia sebelumnya yang kebawa ke dunia baru, gak ada juga kelihatan karakternya yang akan berubah dari sifat sebelumnya. Dan itu copy-paste. Kebanyakan isekai kayak gitu, dan jarang ada variasi yang benar-benar unik. Well, that's just lazy writing. Hal-hal ini tentunya ngehilangin potensi yang ada dari genre isekai itu sendiri. Kalau kalian perhatiin, karakter utama genre ini biasanya punya trauma yang cukup dalam di dunia sebelumnya. Mungkin dia dibully di kelas atau di tempat kerjanya, mungkin punya ketakutan akan sesuatu, atau ada hal lainnya yang bikin dia menderita di dunia asli. Isekai ini bisa jadi kesempatan kedua mereka untuk memperbaiki diri jadi orang yang lebih baik. Contohnya bisa dilihat di Mushoku Tensei atau Re:Zero. Dua anime ini menjadikan isekai sebagai alasan agar karakter utama menjadi versi terbaik dari diri mereka. Baik itu Rudeus ataupun Subaru, sama-sama mengalami hal yang membuat mereka menderita di dunia asli. Dan ketika mereka transported ke isekai juga, nggak tiba-tiba punya kekuatan besar. Masalah tetap ada, trauma masa lalu mereka juga nggak tiba-tiba hilang. Tapi karena interaksi mereka dengan karakter lainnya, dengan keberanian mereka untuk ngelakuin apa yang nggak pernah mereka lakukan di dunia sebelumnya, mereka berhasil untuk jadi pribadi yang lebih baik dari diri mereka sebelum masuk ke isekai. Padahal kalau mau, autornya bisa jadiin dua karakter ini sebagai incel. Rudeus yang pengangguran, sangean dan ditendang dari rumahnya. Subaru yang hikikomori dan gak mau pergi ke sekolah. Karakter kayak gini akan sangat mudah untuk punya kekuatan besar dan cewek yang banyak kalau masuk ke dunia isekai di anime lain. Tapi, autornya nolak untuk ngelakuin hal tersebut. Yang ada, autornya justru bikin kedua karakter ini disukai oleh penonton dengan karakter development yang besar setelah masuk isekai. Hal inilah yang bikin Mushoku Tensei dan Re:Zero gak kayak anime isekai lainnya. Jadi,
Gak semua anime isekai itu jelek, walaupun mayoritasnya begitu. Dan kalaupun mau terus nonton anime sejenis ini juga nggak masalah kok. Toh anime yang kayak gini bisa dinikmati tanpa harus mikir keras karena plotnya yang simple. Dan setiap orang juga perlu hiburan yang ringan kan? Itu alasan kenapa aku suka nonton anime genre slice of life. Segitu aja dariku untuk video ini. Makasih udah nonton. Aku Takaki dan sampai jumpa di video berikutnya.